Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen SDM ya, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Fitda Imam dengan nomor NIM 2892 050034, Prodi Manajemen, semester 4, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah, MM, Universitas Pancasakti, Bekasi. Kita masuk ke latar belakang. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya. Dalam data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Nah, salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System atau SISDM atau HRIS. Kita lanjut, pengertian sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut ahli, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan satu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pengertian informasi. Informasi menurut Gordon Davis adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut John G. Birch, informasi adalah hasil pembentukan penyusunan, perorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Jenis informasi ada dua. Yang pertama yaitu informasi formal dan yang kedua informasi informal. Sedangkan untuk penggunaan informasi sendiri dibagi atas 3 pengguna, yaitu pada low level manager, middle level manager, dan top level manager. Kita masuk ke fungsi sistem informasi MSDM. Yang pertama yaitu perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring. Yang pertama ada persiapan. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong jumlahnya, waktu, dan sebagainya. Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan, karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu ada rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen. Suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM suatu organisasi atau perusahaan. Lalu ada juga seleksi tenaga kerja atau selection. Suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Nah, tahap awal yang diperlukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja, interview, dan proses seleksi lainnya. Lalu juga ada pengembangan dan evaluasi karyawan, development and evolution. Evaluasi. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan
harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Ada juga untuk memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai, compensation and protection. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Proteksi juga diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tenang, sehingga kinerja dan kontribusi pekerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. Kompensasi ini bisa berbentuk bonus tahunan, THR ya. Sedangkan proteksi itu kalau di lingkungan pekerjaan itu seperti asuransi, BPJS, kesehatan dan ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke jenjang karir ya. Tahapan kenaikan jabatan dalam suatu pekerjaan, hal ini merupakan aspek yang penting bagi para karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka. Dalam hal ini, perusahaan yang profesional akan menetapkan jenjang karir yang pasti bagi karyawannya. Nah, untuk jenjang karir ini dalam perusahaan itu pasti ada ya. Selayaknya kita misalnya baru masuk pada suatu pekerjaan, otomatis kita berada di tingkat yang berbeda-beda, dan pasti karena kita anak baru mungkin ada di level yang paling rendah, dan itu sangat dibutuhkan sekali untuk jejak karir ya, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seterusnya untuk masa depan ya. Lalu yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Nah, biasanya ini misalnya kita baru masuk di suatu pekerjaan, biasanya juga ada pelatihan terlebih dahulu untuk mengenal perusahaan tersebut, untuk mengenal job desk yang akan kita kerjakan, ya kan? Dan pendidikan biasanya itu juga termasuk. Terus juga misalnya kita naik jabatan, itu juga kan ada pendidikan dan pelatihannya. Jadi harus sistematis ya. Yang ketiga yaitu ada manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Nah, tentunya sebagai karyawan baru misalnya juga kita nggak boleh tuh suatu perusahaan untuk merekrut karyawan itu sembarangan. Pasti harus ada datanya. Apa mungkin karyawannya ini bagaimana ya, kan kita tidak tahu. Jadi semuanya itu harus terorganisir ya. Dan SDM itu pasti menyimpan database karyawannya. Lalu yang keempat ada penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak mendapatkannya. Ini seperti ada awal dan ada akhir ya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terutamanya bagi teman-teman semua yang merasakan pekerja kontrak ya. Kita lanjut ke model sistem informasi sumber daya manusia. Input SISDM terdiri ada 3 subsistem, yaitu yang pertama model SISDM dapat dilihat dari input, proses, dan output. Pada sisi input merupakan data mengenai SDM. Selain itu, di sisi proses merupakan perangkat keras atau hardware.
dan perangkat lunak, software, teknologi informasi, serta SDM sebagai operator teknologi komputer tersebut. Selanjutnya, pada sisi output merupakan keluaran berupa laporan-laporan yang berguna untuk perencanaan SDM. Lanjut ke SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Menyediakan data akuntansi bagi SISDM sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil keuangan maupun non-keuangan. Lalu ada penelitian sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, misalnya perusahaan asuransi, dan lain-lain, intelijen serikat pekerja yang memberikan data dan informasi yang digunakan untuk mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Ada juga intelijen masyarakat global yang menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Juga ada intelijen masyarakat keuangan yang memberikan data atau informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Lalu ada juga intelijen pesaing dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus. Seperti industri komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Output SISDM terdiri atas 6 subsistem. Pertama yaitu subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Lalu ada juga subsistem perekrutan, untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Ada juga subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Lalu ada subsistem tunjangan, informasi tentang pengajian atau kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Lalu ada subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawan, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Lalu ada juga sistem pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama bekerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan dalam pekerjaannya. Tujuan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi SDM mempunyai 3 tujuan utama dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah untuk memudahkan akses data karyawan. Seperti kita ketahui, jumlah sumber data manusia di perusahaan sangat besar dan beragam, sehingga membutuhkan akses tersebut. Yang kedua, perusahaan memerlukan suatu sistem yang dapat memberikan informasi tentang SDM-nya, baik kuantitas maupun kualitas secara lengkap dan detail. Yang ketiga adalah manajemen perusahaan memerlukan sistem yang dapat secara otomatis membantu menangani pengambilan keputusan terkait dengan SDM-nya. Keuntungan penggunaan sistem informasi MSDM. Keuntungannya apa sih? Keuntungan itu yang pertama, mempercepat atau mempermudah pencarian informasi SDM dengan kualifikasi jabatan tertentu. Yang kedua, membantu pengelolaan manajemen, mempercepat atau mempermudah pengambilan keputusan. Dan yang keempat, membantu penyusunan strategi pengembangan SDM.
Kesimpulan. Jadi sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Nah, tujuan utamanya ISDM adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu dan mempunyai kegunaan mendasar, yaitu otomatis dari sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Kegiatan ISDM adalah antara lain mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM, mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Ya, berikut ini adalah sumber referensinya yang saya dapat materinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.